Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial printer Epson. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki printer Epson yang lampu tinta sama kertas berkedip semuanya. Oke, kita contohkan saja seperti ini. Akan saya nyalakan terlebih dahulu printernya supaya bisa diamati. Itu nyala setelah proses beberapa waktu, lalu kemudian nanti lampu tinta sama kertas menyala. Nah, hal itu biasanya kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi. Istilahnya timing disk samping tidak berfungsi, ataupun bisa jadi kabel fleksibel ini ataupun sensor belakang head juga tidak berfungsi, dan bisa jadi pada pengalaman sebelumnya ternyata kabel ininya yang bermasalah dikarenakan satu jalur putus ini. Nah, ini di paling atas ini putus ternyata. Nah, ini putus. Nah, ini sudah proses cleaning. Nah, kemudian seperti dalam video ngedip bersamaan. Oke, kita coba bongkar dulu. Coba dinyalain ya apa prosesnya di dalam supaya bisa kelihatan headnya, proses headnya ketika terjadi error seperti ini. Oke, akan saya matikan terlebih dahulu. Akan dibuka baut-bautnya untuk dicek dalamnya langsung. Nah, ini cukup mudah untuk membukanya. Kita cukup buka dua baut, kemudian kita tinggal angkat. Nah, ini sudah lepas. Nah, kita lihat prosesnya ketika dinyalain di dalam bisa kelihatan. Oke, akan saya nyalakan. Kita lihat pergerakan sampai mana ketika dia error. Nah, ini berproses seperti ini. Biasanya ketika dia balik nyampe tempat parkir kemudian error. Nah, hal yang biasa terjadi biasanya ini timing disk ini lepas, lemnya juga bisa jadi lampu berkedip seperti di video di depan. Nah, ini timing disk ini nah ini tak cek ternyata masih kokoh. Kalau lepas ini diginiin sudah bermasalah. Nah, bisa jadi juga kabel yang ada di sini yang paling kecil. Nah, kabel ini bisa jadi kabelnya, bisa jadi sensornya yang di belakang kabel. Pokoknya berkaitan dengan sensor. Nah, itu berproses. Kemudian setelah itu biasanya terjadi error. Nah, itu setelah berproses ini terjadi error. Oke, pertama-tama yang akan saya coba lakukan, karena bisa jadi juga ada 3 kemungkinan, bisa sensor samping, bisa juga sensor belakang rumah head, dan juga bisa jadi sensor ini yang bisa membaca ini yang bermasalah. Oke, akan saya langsung coba. Saya di sini sudah punya head yang normal, istilahnya head tester. Akan saya coba simulasikan dengan mengganti head yang normal terlebih dahulu. Soalnya bisa jadi headnya yang bermasalah. Oke, terlebih dahulu akan saya dicopot kabel powernya supaya tidak ada masalah ketika mengganti head. Ininya kita copot semuanya untuk memastikan apakah headnya yang sudah error
ataupun tidak terbaca oleh mesin printer. Oke, terlebih dahulu headnya akan saya copot untuk digantikan yang normal, yang sudah dites ke printer lain normal, tapi head itu hanya berfungsi sebagai head tester karena hasilnya tidak maksimal. Ini headnya. Nah, ini ada nerembesnya ini, saya kelihatan. Nah, ini ada nerembesnya. Akan saya angkat head yang dari bodinya. Ini simulasi yang dilakukan pertama kali adalah langsung ketika dicek antara timing disk dan sensor-sensornya kabelnya masih bagus, kita langsung simulasikan untuk headnya kita ganti yang normal terlebih dahulu. Soalnya kadang head yang tidak terbaca oleh mesin menyebabkan juga error. Akan dibaut kembali. Nah, setelah diganti headnya, kita bisa lihat nanti. Nah, ini sudah tinggal kembalikan ke posisinya. Nah, setelah kembali ke posisinya, karena kabelnya tadi saya copot untuk menghindari adanya konsleting. Biasanya ini ditancepin langsung nyala sendiri untuk tipe ini. Kita coba saja. Ya, benar. Ini bisa langsung nyala sendiri, kelihatan. Oke, kita lihat prosesnya saja sambil nunggu apakah setelah diganti head yang normal menjadi normal. Kalau semisal menjadi normal, maka berarti print head besar kemungkinan menyebabkan printer jadi error lampu berkedip bersamaan. Tapi sebelumnya saya sudah pernah mengalami ininya yang bermasalah, istilahnya putus satu jalur juga menjadi error. Kita tunggu prosesnya. Nah, biasanya setelah proses kayak gitu, waktunya membaca head, lalu headnya langsung nggak bergerak, kemudian error. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa diganti head sudah normal. Oke, saya coba lagi sekali lagi karena ini dicolokin langsung nyala. Kita nyalakan. Dipastikan sekali lagi. Nah, karena tetap masih normal, kita langsung coba tes print sekalian. Kita coba tes print dengan, nah, ini sudah bisa berjalan, sudah bisa. Cuman kok nggak bisa narik kertas. Ganti lagi persoalannya. Bentar, coba saya paksa.
karena persoalannya ganti nggak bisa narik kertas, maka secara errornya sudah selesai, tapi ganti tidak bisa narik kertas. Nah, error yang sebelumnya sudah selesai, cuman sekarang ganti persoalan tidak bisa narik kertas, itu urusan yang lain. Oke, untuk errornya sudah beres. Ini sudah tidak nyala lagi lampu bagian atas, cuman persoalannya ganti lagi. Nah, untuk yang tutorial selanjutnya mungkin nggak bisa narik kertas, bisa saya buatkan video yang lain karena ini terlalu panjang. Mungkin dicukupkan dulu sampai di sini. Barangkali video ini bisa jadi perbandingan ataupun bisa jadi solusi bagi setiap persoalan. Maka supaya bisa untuk selalu mengikuti terhadap tutorial-tutorial yang saya publikasikan nantinya, jangan lupa untuk di like, di komen, maupun di subscribe juga nggak apa-apa. Dan saran kritiknya juga ditunggu supaya kedepannya lebih bisa memperbaiki channel-channel ataupun solusi-solusi dari setiap persoalan dari printer itu sendiri. Oke, sampai di sini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.